Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Jabal Nur dari kelas TP2 dengan NIM 10156122059. Di sini saya akan menjelaskan makalah-makalah atau materi-materi yang ada dalam uh, sejarah kebudayaan Islam. Yang pertama adalah peradaban Islam di Spanyol. Islam pertama kali masuk ke Spanyol pada tahun 711 Masehi melalui jalur Afrika Utara. Spanyol sebelum kedatangan Islam dikenal dengan nama Liberia, Hispania, kemudian disebut dengan Andalusia. Ketika Nigeria sudah subur, itu dikuasai bangsa Vandal. Dari perkataan Vandal inilah orang Arab menyebutnya dengan Andalusia. Sebelum penaklukan Spanyol, umat Islam telah menguasai Afrika Utara dan menjadikannya sebagai salah satu provinsi dari dinasti Bani Umayyah. Penguasaan sepenuhnya atas Afrika Utara itu terjadi di zaman Khalifah Abdul Malik. Khalifah Abdul Malik mengangkat Hasan bin Nu'man al-Ghazani menjadi gubernur di daerah itu. Pada masa Khalifah Al-Walid, Hasan bin Nu'man digantikan oleh Musa bin Nusair. Di zaman Al-Walid itu, Musa bin Nusair memperluas wilayah kekuasaannya dan menduduki Aljazair dan Maroko. Selain itu, ia juga menyempurnakan penaklukan ke daerah-daerah bekas kekuasaan bangsa barbar di pegunungan-pegunungan sehingga mereka menyatakan setia dan berjanji tidak akan membuat kekacauan-kekacauan seperti yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Penaklukan atas wilayah Afrika Utara dari pertama kali dikalahkan sampai menjadi salah satu provinsi dari Khalifah Bani Umayyah memakan waktu selama 53 tahun. Masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan sampai pada masa Al-Walid sebelum dikalahkan dan kemudian dikuasai Islam. Di kawasan ini terdapat kantung-kantung yang menjadi basis kekuasaan kerajaan-kerajaan Romawi, yaitu kerajaan Gotik dalam proses penaklukan Spanyol. Terdapat tiga pahlawan Islam yang dapat dikatakan paling berjasa memimpin satuan-satuan pasukan ke sana. Mereka adalah Tarikh bin Malik, Tarikh bin Ziyad, dan Musa bin Nusair. Tarikh dapat disebut sebagai perintis dan penyelidik. Ia menyeberangi selat yang berada di antara Maroko dan benua Eropa itu dengan satu pasukan perang 500 orang, diantaranya adalah tentara berkuda. Mereka menaiki 4 buah kapal yang disediakan oleh Julian. Ia menandang kembali ke Afrika Utara membawa harta rampasan yang tidak sedikit jumlahnya. Didorong oleh keberhasilan Tarif dan kemelut yang terjadi dalam tubuh kerajaan Visigotik yang berkuasa di Spanyol pada saat itu serta dorongan yang besar untuk memperoleh harta rampasan perang, Musa bin Nusair pada tahun 711 Masehi mengirimkan pasukan ke Spanyol sebanyak 7.000 orang di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad lebih dikenal sebagai penakluk Spanyol karena jumlah pasukan dan keberhasilannya sebagai pasukan yang dibawa olehnya terdiri atas orang-orang dari suku Barbar. Salah satu peninggalan sejarah yang sampai saat ini masih dikenal oleh banyak orang adalah keberadaan Gibraltar atau dalam bahasa Arab Jawa Tarik, sebuah bukit tempat pertama kali Tarik menyiapkan pasukannya. Dari sinilah dia mulai menguasai wilayah Spanyol dan lainnya. Kemudian yang kedua adalah dinasti Fatimiyah di Mesir. Dinasti Fatimiyah diambil dari nama putri Rasulullah SAW dan istri dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dinasti ini muncul di barat Baghdad dan menjadi salah satu dinasti paling terkenal di sana. Seorang tokoh Islam Syiah Ismailiyah bernama Sa'id bin Al-Husain merupakan pendiri dari dinasti Fatimiyah ini. Yang membangun dinasti ini di Tunisia pada 909 Masehi dan menjuluki dirinya sebagai Ubaidillah al-Mahdi. Dinasti Fatimiyah menganut aliran Syiah. Oleh sebab itu mereka tidak bisa bersatu dengan dinasti Abbasiyah yang beraliran Sunni dan memisahkan diri untuk membentuk dinasti sendiri. Pengaruh dinasti Fatimiyah yang semakin besar membuat mereka akhirnya melakukan perluasan ke beberapa daerah. Dinasti Fatimiyah pun berhasil menguasai Alexandria, Syria, Malta, Sardinia, Korsika, dan pulau-pulau lainnya. Dinasti ini berdiri tahun 297 sampai 567 Hijriah. Semula di Afrika Utara, kemudian di Mesir dan Syria. Dinasti ini beraliran Syiah Ismailiyah dan pendirinya Ubaidillah al-Mahdi yang datang dari Syria ke Afrika Utara dan menisbatkan diri sebagai keturunan Fatimah binti Rasulullah. Oleh karena itu dinamakan dengan dinasti Fatimiyah. Walaupun kalangan Sunni meragukan asal usulnya sehingga mereka menamakannya Al-Ubadiyun sebagai ganti dari Fatimiyun. Dinasti Fatimiyah adalah satu-satunya dinasti Syiah dalam Islam sebagai tandingan bagi penguasa Muslim saat itu yang berpusat di Baghdad, yaitu dinasti Bani Abbasiyah yang tidak mengikuti kekhalifahan Fatimiyah sebagai keturunan Rasulullah dari Fatimah, karena Bani Abbas merasa bahwa merekalah yang Ahlul Bait yang sesungguhnya.
Dinasti Fatimiyah umat Islam juga mengalami kemajuan yang sangat pesat di berbagai aspek kehidupan, kemajuan ilmu pengetahuan bahkan bidang politik, militer, administrasi, serta stabilitas ekonomi. Setelah mengalami kemajuan, dinasti ini pun mengalami kemunduran. Kemundurannya tidak terlepas dari faktor internal maupun eksternal. Terjadi sebagai reaksi dunia Kristen di Eropa terhadap dunia Islam di Asia yang sejak 632 Masehi dianggap sebagai pihak penyerang bukan saja di Syria dan Asia Kecil tapi juga di Spanyol dan di Sisilia. Faktor terjadinya perang salib jika disandingkan dengan pertentangan agama suku, bangsa, perbedaan bahasa, kenyataan perang salib secara khusus menggambarkan reaksi orang Kristen di Eropa terhadap Muslim di Asia yang telah menyerang dan menguasai wilayah Kristen sejak 632 Masehi. Tidak hanya di Suriah dan Asia Kecil, tetapi juga di Spanyol dan Sisilia. Selain itu, ada kecenderungan gaya hidup nomaden dan militeristik suku-suku Teutonik Jerman yang telah mengubah peta Eropa sejak mereka memasuki babak sejarah dan perusak makam suci milik gereja. Periode perang salib sangat kaya dan berlimpah dengan berbagai gambaran peristiwa yang indah dan romantis sehingga seringkali fakta-fakta sejarah yang penting diungkapkan secara berlebihan. Kemudian kita beralih ke dinasti Murabitun dan Wahidun di Afrika Utara. Murabitun atau Al-Murawiyah merupakan salah satu dinasti Islam yang berkuasa di Al-Maghrib. Nama Al-Murabitun berkaitan dengan nama tempat tinggal mereka yang pada awalnya mereka menempati ribat sejenis surau. Asal-usul dinasti ini dari Lemtuna, salah satu dari Susan Haja. Mereka juga disebut dengan Al-Mulassimun, orang-orang yang bercadar. Muwahhidun merupakan dinasti Islam yang pernah berjaya di Afrika Utara. Selama lebih satu abad didirikan oleh Muhammad bin Tumar. Ibnu Tumar menamakan gerakannya dengan Muwahhidun karena gerakan ini bertujuan untuk menegakkan tauhid, keesaan Allah menolak segala bentuk pemahaman antropofisme tazim yang dianut oleh Murabitun. Karena itu semangat perjuangan Ibnu Tumar adalah menghancurkan kekuasaan Murabitun. Kemudian pada pembahasan selanjutnya adalah perang salib dan akibatnya. Perang salib adalah gerakan umat Kristen di Eropa yang memerangi umat Islam di Palestina secara berulang-ulang mulai abad ke-11 sampai ke-13 Masehi. Perang salib terjadi sebagai reaksi dunia Kristen di Eropa terhadap dunia Islam di Asia yang sejak 632 Masehi dianggap sebagai pihak penyerang bukan saja di Syria dan Asia Kecil tapi juga di Spanyol dan di Sisilia. Faktor terjadinya perang salib jika disandingkan dengan pertentangan agama, suku, bangsa, perbedaan bahasa. Kenyataannya perang salib secara khusus menggambarkan reaksi orang Kristen di Eropa terhadap Muslim di Asia yang telah menyerang dan menguasai wilayah Kristen. Selain itu ada kecenderungan gaya hidup nomaden. Saya rasa sudah juga dijelaskan tadi di materi selanjutnya. Kemudian Eropa sejak mereka memasuki babak sejarah dan perusak makam suci milik gereja sudah juga. Periode perang salib sangat kaya dan berlimpah dengan berbagai gambaran peristiwa uh, indah dan romantis sehingga seringkali fakta-fakta sejarah penting diungkapkan secara berlebihan. Kemudian kita lanjut ke dinasti Mamluk. Latar belakang atau asal-usul dinasti Mamluk adalah berasal dari para budak yang ditawan oleh penguasa Ayyubiyah yang dipimpin oleh Al-Malik As-Salih. Kemudian mereka dididik dan dilatih menjadi pasukan militer yang tangguh oleh Al-Malik As-Salih serta dijadikan pengawal untuk kelangsungan kekuasaannya. Ketika Al-Malik As-Salih meninggal pada tahun 1249 Masehi, anaknya Turansyah naik tahta sebagai sultan. Golongan Mamalik merasa terancam karena Turansyah lebih dekat kepada tentara asal Kurdi daripada mereka. Pada tahun 1250 Masehi, Mamalik ini di bawah pimpinan Aibak dan Baybars berhasil membunuh Turansyah, istri Al-Malik As-Salih. Syajara Ad-Dur, seorang yang juga berasal dari kalangan Mamalik, berusaha mengambil kendali pemerintahan sesuai dengan kesepakatan golongan Mamalik. Kempian Syajara Ad-Dur berlangsung sekitar 3 bulan. Ia kemudian kawin dengan seorang tokoh Mamalik bernama Aibak dan menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada sambil berharap terus dapat berkuasa di belakang tabir. Akan tetapi segera setelah itu Aibak membunuh Syajarah Ad-Dur dengan mengambil sepenuhnya kendali pemerintahan.
Kemajuan yang dicapai oleh dinasti Mamluk diantaranya adalah bidang pemerintahan, ekonomi yang maju, ilmu pengetahuan yang maju, ketentaraan serta kemiliteran, dan budaya politik yang maju. Dan pos yang mana masing-masing bidang tersebut sangat berperan penting untuk kelangsungan kekuasaan dinasti Mamluk. Akan tetapi, kemunduran yang dialami dinasti Mamluk pada masa kekuasaan Qalawun sungguh sangat merugikan dinasti Mamluk karena budak-budak yang dibawa dari Sirkasi atau yang dikenal dengan Mamluk Burji tidak bisa mempertahankan kemajuan dinasti Mamluk. Mereka lebih senang dengan kemewah-mewahan, berfoya-foya sehingga pajak dinaikkan oleh para penguasa dan perekonomian negara tidak stabil. Mereka juga tidak senang terhadap ajaran-ajaran agama lain. Kemudian kita lanjut ke kerajaan Utsmani, Safawi, dan Mughal. Sejarah munculnya kerajaan Utsmani, awal mula berdirinya dinasti ini banyak tertulis dalam legenda dan sejarah sebelum tahun 1300 Masehi. Dinasti ini berasal dari suku Koyi Ogus yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina. Kurang lebih 3 abad kemudian mereka pindah ke Turkistan, Persia, dan Irak. Mereka masuk Islam pada abad ke-9 sampai ke-10 Masehi ketika menetap di Asia Tengah. Sejarah munculnya kerajaan Safawi. Daulah Safawiyah berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berdiri di Ardabil, sebuah kota di Azerbaijan, Iran. Oleh sebab itu, daulah ini dapat dianggap sebagai peletak pertama dasar terbentuknya negara Iran. Sekarang, tarekat ini diberi nama Tarekat Safawiyah, didirikan pada waktu yang hampir bersamaan dengan Daulah Turki Utsmani di Asia Kecil. Nama Safawiyah diambil dari nama pendirinya, Safi ad-Din. Nama tersebut tetap dipertahankan sampai tarekat ini berubah menjadi gerakan politik, bahkan menjadi nama bagi daulah yang mereka dirikan, yaitu Daulah Safawiyah. Kemudian kerajaan Mughal. Mughal merupakan kerajaan Islam di anak benua India dengan Delhi sebagai ibu kotanya. Berdiri di antara tahun 1526 sampai 1858 Masehi. Dinasti Mughal di India didirikan oleh seorang perziarah dari Asia Tengah bernama Zahiruddin Muhammad Babur, salah satu cucu dari Timur Leng, dari etnis Mongol, keturunan Genghis Khan yang telah masuk Islam dan pernah berkuasa di Asia Tengah. Pada abad ke-15, kerajaan ini berdiri pada saat Asia Kecil atau Turki Utsmani dan Persia kerajaan Safawi. Islam. Kemudian kita lanjut ke Islam di Indonesia. Islam di Indonesia ada berbagai teori terkait sejarah masuknya ajaran Islam ke Indonesia. Agama Islam masuk ke Nusantara Indonesia melewati perjalanan yang panjang dan dibawa oleh kaum muslimin dari berbagai belahan bumi. Kini Indonesia menjadi negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Menurut beberapa teori yang ada, ajaran Islam masuk ke Indonesia melalui orang-orang dari berbagai bangsa. Sebagian dari mereka ada yang datang ke Nusantara untuk berdagang sembari berdakwah. Ada pula kaum ulama atau ahli agama yang memang datang ke Nusantara guna menyiarkan agama Islam. Sedangkan menurut Thomas Walker Arnold sulit untuk menentukan bilakah masa tepatnya Islam masuk ke Indonesia. Hanya saja sejak abad kedua sebelum Masehi, orang-orang Ceylon telah berdagang dan masuk abad ke-7 Masehi. Orang Ceylon mengalami kemajuan pesat dalam hal perdagangan dengan orang Cina. Hinggalah pada pertengahan abad ke-8 orang Arab telah sampai ke kantong. Waktu masuknya Islam ke Nusantara sudah berlangsung sejak abad ke-7 dan 8 Masehi. Namun perkembangan dakwah baru betul dimulai kala abad 11 sampai 12. Artinya dakwah di Nusantara sudah merentang selama beberapa abad di masa-masa awal. Sejarah masuknya Islam awalnya dibawa oleh pedagang Gujarat lalu diikuti oleh pedagang Arab dan Persia. Sambil berdagang mereka menyebarkan agama Islam ke tempat mereka berlabuh di seluruh Indonesia. Banyak yang berspekulasi jika Islam masuk ke Indonesia di abad ke-7 atau 8 karena pada abad tersebut terdapat perkampungan Islam yang ada di sekitar Selat Malaka. Selain dengan cara berdagang, ada juga dengan cara mendakwah seperti penyebaran di tanah Jawa yang dilakukan oleh para wali songo. Mereka lah sang pendakwah dan sang ulama yang menyebarkan Islam dengan cara pendekatan sosial budaya. Jawa Islam masuk melalui pesisir utara Pulau Jawa dengan ditemukannya makam Fatimah binti Maimun bin Hibatullah di Mojokerto. Juga telah ditemukannya ratusan makam Islam kuno. Diperkirakan
Makam ini adalah makam para keluarga istana kerajaan Majapahit. Sekian yang saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.